Assalamualaikum. Ini kami perdakan nih. Ada peraturan daerahnya. Kalau ketemu orang tuh Assalamualaikum. Ini Betawi. Ya, selamat pagi semua, selamat datang semua. Ya, saya juga orang yang paling senang melihat Bapak Ibu begitu antusias membantu. Nah, ini tentu kenapa kami butuh Bapak Ibu. Ada dari saya dari JIS sama sekolah, ada bule-bulenya lah gitu ya. Ini penting sekali gitu bagi kami. Banyak sekali pembangunan kalau kami biayanya mahal, mutunya jelek. Waktu saya baru masuk ke sini, waktu banjir pertama, hampir semua rusun yang kami mau masuk itu hancur. Disitulah kita minta bantuan para pengembang. Ya, ada Ciputra, ada Lipo, ada Agung Podomoro, nah itu udah pasti itu. Saya sampai dituduh orang itu gubernurnya Agung Podomoro. Karena dikit-dikit Agung Podomoro melulu. Yang saya kenal soalnya, saya kenal lama. Jadi gampang minta bantuan. Saya nggak tahu bosnya stres apa enggak. Pokoknya saya todong aja melulu. Tapi sekarang saya udah ketemu satu format yang baru. Untuk para pengembang, saya udah ketemu format baru. Jadi bukan bentuk CSR. Bangun-bangun ini semua bukan CSR lagi, tapi kewajiban tambahan, kewajiban dan kewajiban tambahan. Karena di Indonesia menganut sistem CSR itu sesudah penghasilan kena pajak. Bayangin maksimum 3%, stres kalau diperiksa. Tapi kalau kewajiban tambahan, ini malahan ngurangin pajak. Jadi yang dibangun ini semua oleh para Podomoro dan Sedayu 8 tower blok ya, ini adalah kewajiban, bukan CSR. Ini yang kami lakukan sekarang. Tapi RPTRA memang CSR, tapi beberapa taman pun sudah kewajiban. Nanti Semanggi mau kami perluas, nilainya 500 miliar. Karena saya perhatikan yang udah dari kajian, kalau dari MT Haryono mau ke Bundaran HI muter di dalam, dari Grogol mau ke Bayoran Baru muter di dalam. Pada waktu Bung Karno merancang ini, dia mungkin nggak kepikir mobilnya gitu banyak. Ada tram, ada apa. Ini macet semua di tengah Semanggi. Jadi kami mau membuat jalan layang, MT Haryono langsung melingkar masuk ke Bundaran HI. Dari yang arah Grogol langsung melingkar masuk ke Kebayoran Baru. Ini biaya 500 miliar lebih. Duit dari mana? Oh gampang. Karena kalau naikin KLB, kalau yang luas bangunan, ada rumusnya. Ada perusahaan Jepang Mori, dia mau naikkan, boleh berapa KLB-nya? Mau 14 juga boleh, saya bilang mentok-mentokin aja. Mau berapa yang kamu mau? Pokoknya ada hitungannya sekarang. Nah, hitungannya ini tidak masuk ke APBD. Karena nggak bisa. Kalau masuk juga repot, keluarnya susah. Jadi kita buat aturan, dia balikin dalam bentuk barang. Nah, jadi Mori akan membangun Semanggi itu dengan uang KLB. Mereka harus bayar hampir 800 miliar kalau nggak salah untuk meningkatkan. Jadi kasarnya beli tanah bayangan sama DKI gitu. Nah, ini kita lakukan. Lalu Sampurna Land juga sama. Mereka mau naikkan. Sampurna Land juga pilih bangun rusun. Nanti Sampurna bangun ini juga di sini ya. Dan Sampurna Land akan membangun kota tua. Nanti kota tua sampai bulan November mudah-mudahan kalau nggak ada hambatan, Bapak Ibu bisa turun main di sungainya semua. Kita akan bangun seperti itu. Nah, ini juga biaya semua dari yang model ini. Tapi saya juga sadar, Bapak Ibu pengembang baru mulai lagi penjualan. Nggak mungkin baru tanah langsung bayar. Maka kita boleh cicil supaya ada nafas dalam bentuk arus kas. Nah, sekali lagi buat Bapak Ibu ketahui, saya hanya berharap Bapak Ibu udah kumpul di sini, Bapak Ibu pikirkan macam-macam. Kalau itu dari Sumarekon juga bangun, udah sama, macam-macam ini pengembang. Misalnya teman semua tadi saya katakan, tolong dicocokkan apa yang bisa Bapak Ibu bantu kami. Misalnya untuk pelatihan, tadi ada Bluebird, saya bilang tolong dilatih sopirnya, latih truk, bawa truk. Semua mau kami latih. Jadi bagi kami ini adalah inkubator.
Orang suka salah paham dengan saya, bilang memanjakan rakyat. Enggak, bukan memanjakan. Ini adalah memanusiakan. Beda memanjakan. Kalau memanjakan, beda. Dia nakal pun saya tidak marahi. Apalagi saya politisi kan. Misal contoh, kami ingin kepalanya penuh, otaknya penuh, otak kiri, otak kanan. Artinya dari sisi budaya, agama, pendidikan harus penuh. Kami survei masuk Jakarta, Job. Tadi ada 2 orang yang ribut, kata Mbak Yeni. Apa yang diributkan? Angka kemiskinan. Saya begitu jadi wagub, saya diundang ke Jogja, langsung Pak Budiono, Wapres, kita untuk mengatasi kemiskinan. Langsung saya protes di podium. Ada Pak Budiono nih. Pak, tolong standarnya diubah Pak, ini ngaco. Pak Budiono sih baik, dia udah tahu Ahok ya begitu kan. Tapi dia turun itu bilang, ya sudah begitu katanya. Apa yang saya protes? Ternyata angka kemiskinan menggunakan 2.500 kalori per hari. Jadi orang yang tidak bisa memenuhi 2.500 kalori itu dianggap tinggal di bawah garis kemiskinan. Padahal 2.500 kalori kalau dikali sampai sebulan itu sekarang paling 458.000 per bulan. Istilahnya apa? Jika Bapak Ibu punya penghasilan 500.000 sudah dianggap hidup di atas garis kemiskinan. Dulu tidak dapat askeskin kalau berobat. Nggak bisa. Bagaimana bisa orang gaji 1 juta, 2 juta sakit, mesti operasi jantung? Gimana mau sekolah? Anaknya gizinya pas-pasan. Kami masuk ke Jakarta, kami juga kaget. Ternyata dibuat bebas. Negeri tidak bayar, tapi semua yang tes bebas. Lalu komite menguasai sekolah, nambah duit ke guru. Karena kayak punya sekolah. Anak yang miskin tidak les, makan tidak baik, kalah bertanding. Lalu kami membuat kuota 45%. Kalah juga, memang susah. Terus dia masih sekolah di swasta yang jauh. Kalau swasta yang jauh seperti SMA, bayar uang sekolah 250.000. Uang makan, buku 800 sebulan. Kalau gaji waktu itu 2,1 juta UMP, dengan 3 anak nggak sekolah. Makanya bisa dengar di dalam rumah pembicaraan, Mas, Bang, kakak, kamu ngalah ya buat adikmu tidak sekolah. Makanya keputusan sekolah, angka drop out sekolah, kami minta Bank Dunia survei. Jangan bilang Ahok yang ngomong, karena Ahok terlalu banyak ngomong, nanti susah. Saya minta Bank Dunia survei, ternyata anak 12-15 tahun yang harus putus sekolah, itu ada 40% di Jakarta. Nah karena itulah kami melempar ide kartu Jakarta Pintar. Waktu kartu Jakarta Pintar kami lempar, ini juga masalah. Ternyata banyak juga orang tua nggak bertanggung jawab, uangnya dipakai untuk hidup. Anaknya dia biarkan tarik kontan. Nah di sini saya katakan saya tidak memanjakan anak-anak. Kalau ada masih ada Pak Doni dari BI, ini yang survei juga tadi. Saya kira udah pulang. Kita langsung putuskan kartu Jakarta Pintar bentuk ATM tidak boleh tarik tunai. Saya kirim orang tungguin di ATM. Wah kalau dengar komentar bapak maknya panas kita. Komentarnya kayak gini, memang brengsek si Ahok itu. Memang kurang ajar dia katanya. Masa KJP nggak bisa tarik kontan? Harus belanja di debit. Terus dia tangkapin lagi. Memang kurang ajar saat itu. Jangan pilih dia lagi. Biar ganti gubernur yang lain. Nah kalau memanjakan, kalau sebagai politisi, saya lepaskan saja. Saya berani ngomong sombong. Saya ketemu banyak filantropik internasional. Saya belum pernah ketemu orang kaya yang kasih bantuan ke orang miskin itu 3 triliun tiap tahun. Paling jadikan ini uang abadi. Dari putar dapat bantuan. Tapi pemerintah bisa. Tahun ini kami sudah akan mendekati mungkin 3 triliun bantuan KJP. Lebih dari 600.000 anak.
Bahkan tahun ini saya katakan pada anak-anak SMA semua, SMK, jangan putus asa. Karena manusia tadi katakan, gerakan Pak Arif tadi, kepedulian, orang nggak boleh putus asa. Kalau Anda bisa masuk perguruan tinggi negeri tahun ini, saya akan kasih bantuan dana 18 juta per tahun untuk Anda hidup, untuk Anda kuliah. Nah, kita siapkan. Ini semua dari pajak yang Bapak Ibu bayar, dari transparansi yang kami jalankan, dari korupsi yang kami potong, dan karena korupsi kami potong, pembangunan pun di atas 59% biayanya, dan kami menggaji pegawai kami yang paling rendah sekarang 13 juta kira-kira. 1.000 US dollar. Makanya Bapak Ibu jangan marahin saya kalau kurang ajar aku pecat-pecatin begitu. Mau jurusnya itu. Karena kita gajinya mahal sekali. Eselon 4 itu udah 30 jutaan. Eselon 3 40 jutaan, yang 2 ada 70 jutaan. Jadi saya sangat keras karena ini uang rakyat. Nah, kita juga membantu. Kenapa? Dari mana mengukur? Pada tanya sama saya, visi kamu apa? Visi saya sederhana, gak usah muluk-muluk deh supaya Bapak Ibu gampang ingat. Bikin penuh kepala, perut, dompet, itu aja. Ya kan? Jadi kepalanya penuh, otaknya terisi semua, belajar, budaya, agama, perut penuh, berarti bisa makan terus banyak, sehat. Dompet penuh, ibu-ibu belakang pasti ngerti semua, berduit. Ya, dompetnya penuh kan? Makanya kami lakukan sekarang, bagaimana menolong satu generasi ini dari pendidikan, kesehatan. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah sadari, saya bicara sama orang Amerika berapa kali datang. Kami buka kuliah umum sebetulnya. Dia ngundang saya ke sana, saya nggak bisa, saya nggak ada waktu. Kalau mau Anda datang kuliah umum di balai kota. Bagi saya itu ngetes disertasi juga, lulus nggak konsep saya. Salah satu yang mereka katakan apa tahu nggak? Di Amerika pun tidak sebaik Anda kerjakan kesehatan. Tentu kalau 911 kita kasar kalah. Saya masih keluarkan 112 karena 9 sudah dipegang orang. Kita lagi promosi 112. Kami menyediakan 1.250 orang di rusun. Sekarang masih 5.000. Itu satu dokter, satu bidan, satu perawat. Dan semua rusun ini ada rumah sakit tipe D, 10 sampai 30 ranjang. Kami tahun lalu menambah ranjang rumah sakit, swasta paling 200-an ranjang kan rumah sakit. Kami menambah ranjang 1.950 ranjang rumah sakit. Tahun ini kami akan beli 16 set alat radioterapi. Dan kami Sumber Waras sudah desain, basic design sudah ada. Saya akan membangun 3 tower, 1.000 ranjang rumah sakit dan 500 apartemen untuk palliative care. Sehingga orang miskin yang stadium 4 tidak pulang ke rumahnya yang sempit, tapi dia nikmatin hidup di apartemen yang mewah sebelum dia kembali ke surga atau ke akhirat. Mungkin karena itu dia gak pengen mati dia. Cuma ketemu surga kan, pulang ke rumah panas. Ya enggak, ruangan sempit. Dulu rusun kami 18 meter persegi. Terus 24. Terus saya minta 30. Sekarang yang kami bangun 36. Tidak boleh kurang dari 36. Tadi kan kami bangun 20.188 tadi. Kami harap tahun depan lagi Ibu Ika makin berani bisa bangun 50.000. Saya katakan konsep saya adalah orang miskin selalu ada sama kita. Karena itu nggak bisa dijual. Makanya jangan bilang saya kejam. Kakek-kakek, nenek-nenek pun, ibu hamil pun, kalau ketangkap dia nyewa dari orang lain, kami usir tengah malam juga harus keluar dari rusun. Ini karena kami menjaga betul, kami juga belajar dari Yayasan Buddha Seksi untuk memanage rumah susun. Nah, ini yang kami akan lakukan. Ada lagi yang kurang ajar, bilang begini sama saya, bagaimana wariskan ke cucu saya? Saya nggak boleh satu generasi, anak menantu saja. Cucu saya bagaimana? Anak menantu dari anak menantumu boleh. Biar boleh pusing dijelasinnya. Generasi ketiga boleh. Tapi nggak boleh kamu langsung. Lalu dia tanya, kau cicit saya juga nggak mampu bagaimana? Goblok kamu, saya bilang. Dan kamu juga jahat. Masa doain cicitnya tetap tinggal di rusun, ya nggak?
Doain tinggal di apartemen mewah dong, jadi konglomerat dong, jadi pengusaha, jadi pejabat. Masa doain nasibnya sama? Nah lalu ada yang protes lagi, Pak, kami nggak bisa kerja Pak, bagaimana mau makan, Bapak pindahin kami. Ah, kurang ngajar ini orang. Anakmu udah ditanggung, sakit tanggung, kami nggak mau kerja Pak, orang tua kami bagaimana? Di Jakarta orangnya pinter-pinter loh. Kalau mau pulang kampung dekat Lebaran, orang tuanya kan nggak bisa jalan jauh pulang kampung, nggak ada yang ngurus. Tahu nggak dikemanain? Masukin ke rumah sakit. Rumah sakitnya kami urus. Paling demen om nama nggak mau pulang-pulang itu. Dan maunya dekat rumah lagi. Sebetulnya kami itu sudah rumah sakit kami cukup sekarang. Tapi orang nggak mau pindah, apalagi Cengkareng, ada sudah Cengkareng. Udah penuh masih ngantri. Kita udah bilang, udah Tarakan kosong, Koja kosong, Pasar Minggu kosong, pindah. Nggak mau. Nah kami mulai berpikir ongkos. Ya udah nggak apa-apa. Nah kami lagi merancang naik bus gratis di Jakarta. Asal buka rekening gajinya di Bank DKI. Kami juga lagi merancang Metro Mini itu seperti bus wisata. Kita akan beli Mercedes misalnya merek, nggak ada merek yang aneh-aneh, merek Ahok apa, nggak ada. Tapi maunya merek yang bagus, yang Scania apa segala macam kita itu. Nah kita akan beli langsung ini supaya kursinya pun baik. Nah sehingga masyarakat akan mulai meninggalkan motor. Nah ini juga kami tidak kasih parkir mobil juga, harus dikenakan 1,5 juta sebulan biar kapok. Kalau dia parkir di luar kami derek. Nah, kira-kira seperti itu. Nah ini semua kami lakukan untuk apa? Kami ingin menjadi inkubator sebetulnya. Ya masyarakat bisa berubah. Masih ngeyel juga. Saya nggak kerja, bagaimana? Cariin pelatihan kerja di Marunda. Pelatih di PT KBN. Waktu itu 75.000 per hari. Dijemput. Potong pajak 67 ribuan. Kagak mau juga. Kenapa? Kebiasaan jadi Pak Oga. Maju-maju, mundur-mundur, plit-plit 3 jam 100.000. Dia mana mau kerja. Nah kami pikir lagi gimana caranya. Sudah besarkan panti saja. Yang tidak mau kerja masuk panti makan gratis 28.000 menunya 1 hari. Tapi nggak boleh keluar loh ya, awas kalau keluar. Tinggal di situ. Masih ngeluh juga loh. Pantinya nggak baik. Orang tua kita kayak dikurung. Oke, udah nggak baik ya. Tahun ini ya, mulai bangun Bu ya. Kami punya tanah 92 hektar ya. 97 hektar di Ciangir sebelah BSD. Ada air, ada waduk. Aku bangunin villa-villa buat orang tua. Udah nikmatin situ aja udah. Jadi nggak ada alasan di Jakarta sebetulnya. Nah ini semua kami butuh memang ada bapak ibu yang bantu kami kerja. Misalnya contoh, ini udah ada Pak Teddy kan. Dulu semua bus Transjakarta itu dirancang dengan spesifikasi khusus. Ya lelang yang menang perusahaan tertentu. Perusahaan lokal nggak mau produksi. Saya mau masukin di e-katalog RKPP. Nggak ada yang pernah beli, gawat nggak? Makanya saya minta sumbang. Mayapada, Tifon, Telkom, Pak Teddy Rahmat, Scania, udah sumbang, udah beli ada harga, masukin di katalog RKPP, saya beli. Ratusan, ribuan, saya tinggal beli. Sama kayak rumah sakit. Sekarang rumah sakit, ranjang segala macam kami beli langsung di katalog. Jogja, Solo berkembang. Dulu di Ungaran, karoseri Laksana, itu kecil kapasitas. Sekarang karena kami jamin beli, dia bisa produksi bus gandeng 1 unit 1 hari. Jadi ini industri lokal juga bertumbuh ketika kita melakukan pembelian e-katalog RKPP tanpa permainan. Nah jadi konsep ini yang kami lakukan. Orang juga tuduh saya memanjakan anak sekolah. Kasih bus yang bagus, jemput anak sekolah. Bukan memanjakan. Karena orang sekarang juga manja, diantar mak bapaknya 1 mobil, gawat nggak? Macetnya minta ampun. Diantar motor lagi, nggak pakai helm lagi. Mendingan kami kasih bus. Kami udah punya 140 bus sekolah yang sangat bagus. AC dingin, semua bagus untuk antar jemput anak sekolah. Kita juga akan launching aplikasi. Anak sekolah bisa tahu busnya jemput kapan, kayak Gojek itu. Kayak Grab taksi, kita bikin.
Bus kami makin baik. 1 bulan terakhir ini yang naik Transjakarta sudah naik ke puncak sejak PT. Sudah mencapai 324.000 lebih penumpang per hari. Kami akan terus lakukan sampai 1 juta. Caranya mendorong orang murah dari Tangerang, Bekasi, Depok. Kami mau ambil alih busnya, bayar 3,5 saja. Supaya orang boleh lepaskan motor. Nah ini kami lakukan bukan memanjakan, tapi semacam inkubator. Mereka baik, mereka akan pergi. Nah kami juga sudah mengeluarkan 300 miliar bantuan modal kerja. Nah model-model ini sekali lagi kami sangat terima kasih Bapak Ibu yang membantu kami dalam hal pembinaan, pelatihan. Ini sangat penting. Tentu saja sekali-sekali kalau mau nyumbang itu nyumbang ini terbuka juga. Kita kan orang dagang kan dikasih ya terima saja ya nggak. Ngapain pakai uang sendiri gitu ya. Bisa lebih cepat. Nah kami juga ini lagi berebut bangun Taman Kalijodo. Ini lagi berebut ini. Kami ingin bangunnya baik. Perlu airnya Kali Jelangkeng bisa berturun bermain. Nah saya lagi mau bicara dengan beberapa pengusaha. Karena itu view-nya bagus. Dia orang luar negeri masuk Jakarta bisa baca tamannya gede tuh. Langsung kayak iklan bapak ibu di situ. Misalnya Agung Podomoro Land gitu ya, atau Keppel Land gitu ya. Itu orang lihat atau Sinar Mas gitu kan. Orang bisa lihat di situ. Atau AKL atau Kompas tak. Tapi ini menarik. Itu yang kami lakukan. Air Petra terakhir, karena Bapak juga panas. Air Petra, apa konsep Air Petra yang ada? Sebetulnya Air Petra ini konsepnya sederhana. Ini filsafat Tiongkok yang bilang. Tiap-tiap keluarga punya kitab yang susah dibaca. Itu bahasa Tiongkok itu kalau saya nggak salah Mandarinnya ya. Tian Tian Chia Yunan Nian De Chin, kira-kira gitu. Ada kitab yang susah untuk dibaca. Ini kira-kira seperti itu. Nah kita bisa bayangkan di Jakarta begitu maju, begitu besar, sama tetangga tidak kenal. Kami butuh tempat orang sharing and caring. Jadi membagi suka duka dan memperhatikan. Sharing dan caring ini butuh community, komunitas. Komunitas dia nggak mampu bayar clubhouse atau sport club. Sekarang orang datang ke agama pun, ke gereja, ke masjid, bubaran pun langsung bubar masing-masing keluarga. Tapi kalau dia ada sebuah taman yang dari ibu hamil sampai yang nenek kakek tua berkumpul, dia akan tahu ini cicitnya siapa, menantu siapa, mertua siapa. Lalu kesulitannya akan saling berbagi. Lalu lurah kami camat dibagi menjadi estate manager seperti perumahan. Jadi mereka berfungsi sebagai estate manager dan seperti orang tua. Nah dengan situ kami harapkan kami bisa mengetahui apa yang bisa kami lakukan untuk masyarakat. Kita bisa tahu siapa yang nggak sekolah, siapa yang sakit, siapa yang pengen usaha, siapa yang rumahnya jelek, siapa yang berantem sama menantu, sama anak, sama cucu. Ya kita siapkan villa, kamu jalan-jalan 2 minggu di sana. Kalau mau tambah 2 minggu lagi. Seumur hidup juga nggak apa-apa, kita kasih. Nah jadi model ini akan kita lakukan preventif promotif seperti ini. Nah inilah Air Petra. Nah saya butuh Bapak Ibu bantu waktu itu. Ya sekarang mau bantu juga silakan, saya katakan kasih merek. Swasta telah membantu 63 lokasi. Sedang terus mau diresmikan. Kami tahun ini dengan uang kami membangun 150 lokasi. Jadi tiap kelurahan minimal 1 Air Petra. Tapi kalau si lurah merasa saya butuh 2 atau 5, silakan. Tidak ada tanah, kami beli. Kami juga membelanjakan tanah hampir 4 triliun ya, tahun lalu itu. Kami belanjakan tanah. Tahun ini saya katakan mau 7 triliun nggak apa-apa, beli aja tanah. Mana yang empang, mana yang lembab, beli saja. Bikin embung, kita tidak mau ada genangan, kita bisa bikin taman, ada PKL. Nah kami harap 600.000 PKL bisa kami lakukan, bisa contoh. Banyak orang nggak ngerti. Itu dimarahin. Kenapa ada di jembatan, ada di tempat trotoar, ada di taman. Dia lupa nonton iklan di TV.
yang suami istri pakai selimut, pengen bakso, terus jatuh gerobak bakso. Itu PKL. Makanya sekarang jembatan penyeberangan orang kami itu menjadi jembatan penyeberangan multifungsi. Dan halte Transjakarta kami yang ke depan yang baru ini semua itu 2 lantai semua. Lantai atas untuk PKL dagang. Jadi sebelum orang masuk ke bus itu buat dagang. Jadi semua taman juga buat dagang. Bayar 4.000 per hari. Dan kita kasih kredit kalau dia kerjanya baik. Nah dia model 1% aja per bulan dari mereka pakai tengkulak. Ya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang telah membantu kami. Ini pakai hati, kalau saya lihat hati saya ingatnya bukan soal jomblo. Ini program yang kami namakan ketuk pintu melayani dengan hati. Lambangnya sama. Jadi semua dokter perawat kami latih mulai mengetuk pintu semua orang di Jakarta, mulai dari rusun untuk mendapatkan medical recordnya, catatan medikalnya. Kami tidak ingin ada orang yang potensi serangan jantung, kami tidak tahu. Ada yang bisa kena TBC, kami tidak tahu. Ada yang jorok, ada demam berdarah, kami tidak tahu. Jadi kami mulai memplot di dalam smart city kami untuk melayani lebih baik. Makanya kami namakan ketuk pintu melayani dengan hati. Ya kita sama Pak. Ini dengan hati, ada empati, kami ingin lakukan yang terbaik. Termasuk WC, taman. Kemarin saya ngajak semua nonton film Jingga, film orang tunanetra. Saya ingin seluruh Jakarta fasilitasnya ramah kepada penyandang disabilitas. Tidak ada kompromi. Dari kursi roda, dari yang tunanetra, tidak ada kompromi. Kita akan bangun, nah buat para pengembang, mohon maaf, jalur utama, kami tidak akan membuat trotoar kami miring ikutin Bapak lagi. Jadi Bapak Ibu jangan bikin gedung yang tinggi, nggak banjir lagi lah, percaya sama saya. Kalau usah bikin tinggi-tinggi, lalu trotoar kami terpaksa miring. Nah, nggak bisa. Trotoar pedestrian harus rata terus, Bapak Ibu yang menyesuaikan. Kita akan lebarkan, saya juga belum ketemu format, kalau gedung buka pagar tidak perlu bayar PBB yang kebuka. Ternyata nggak boleh, saya lagi cari formatnya. Saya ingin semua gedung Bapak Ibu pagarnya dibuka. Sehingga pedestrian jadi lebar, Bapak Ibu boleh buka restoran-restoran, taman di situ tanpa hitung KDP. Kalau buka pagar, sehingga akan nyambung untuk usaha-usaha kecil. Dan Jakarta akan 24 jam menolong banyak orang. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas dukungan selama ini. Dan kita harap kita akan terus kerjasama untuk membuat otak, kepala orang Jakarta, perut dan dompetnya penuh. Terima kasih.